ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian atau tadabbur surah Al-Alaq ayat 6 sampai 8, jadi 6, 7, 8, 3 ayat ya. Kemarin 2 kali pertemuan bulan yang lalu kita bahas 5 ayat, 2 kali pertemuan. Sekarang 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Jadi ayat 6 ini diawali dengan kalla. Bisa berarti ingatkan, bisa juga diartikan yang benar adalah, atau harus mendapat perhatian. Innal insana, sesungguhnya manusia, layatgha, melampaui batas, tugyan. Ar-ra'ahu istaghna, karena memandang dirinya, ro'a itu melihat, hu-nya dirinya, istagna, merasa cukup. Inna ila rabbika, sesungguhnya kepada Tuhanmu, ar-ruj'a, tempat kembali atau kembali. Ayat 6 sampai 8. Maka kala itu bisa juga berarti ketahuilah, ingatlah. Yang benar, sekali-kali tidak. Jadi banyak sekali ya arti kala itu, pokoknya peringatan lah isi nama. Sing ingat, harus ingat. Kala, ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Layat itu. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Karena merasa diri istaghna, merasa cukup, maka melampaui batas. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembali, atau tempat kembali, atau tempat pulang. Kita lihat tanasub atau kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat sebelumnya memerintah membaca karena Iqra, dan membacanya bismi rabbika, atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama Tuhanmu. Sedangkan ayat berikutnya mengungkap manusia yang berbuat negatif. Oleh karena itu, yang dibaca tidak hanya huruf dalam tulisan, tapi juga keadaan manusia. Jadi kalau di ayat pertama 1 sampai 5 ayat itu ada 3, yaitu ayat qauliyah, Quran dan hadis, ada ayat kauniyah, alam makro, alam luas, dan ayat insaniyah yang terdapat dalam diri sendiri. Nah, maka ayat 6 itu mulai Allah mengajak kepada kita membaca ayat insaniyah. Ayat insaniyah itu ayat yang berada di manusia. Ternyata manusia itu ada yang yatgo, ada yang melampaui batas. Kaitan kedua, ayat sebelumnya memerintah baca diri sendiri. Karena Allah khalaqal insana min 'alaq, membaca diri sendiri. Sebagai ayat insaniyah.
Ayat selanjutnya mengungkap ada orang yang melampaui batas dan berlaga cukup. Jadi setelah membaca diri, baca orang lain. Orang lain juga ada yang melampaui batas hidupnya itu. Keterkaitannya adalah introspeksi pada diri manusia. Apakah kita termasuk melampaui batas ataukah tidak, termasuk sombong atau tidak. Jadi baca orang untuk introspeksi diri, bukan untuk menilai orang, memvonis orang, tapi introspeksi diri. Kumaha diri sorangan kasuk itu seperti manusia yang diungkapkan itu. Tanasub yang ketiga, ayat sebelumnya membimbing untuk rajin menulis dan mengajar, kan? Allamal insa allama bil qalam itu menyuruh menulis, allamal insana malam ya'lam menyuruh mengajar. Jadi menulis dan mengajar. Ayat berikutnya mengungkap sifat manusia yang mesti dipelajari diberi pelajaran. Yang diberi pelajaran. Jadi kalau tadi ayat sebelumnya memerintah mengajar, tuh ada manusia juga yang harus diberi pelajaran, yaitu orang-orang yang melampaui batas dan yang berlagak sombong, agar tidak terjerumus kepada kehancuran. Jadi kalau dia melampaui batas, jangan terlalu jelek, jangan terlanjur melampaui batasnya, jangan keterlanjuran. Kalau sombong juga jangan terlalu sombong, kurangilah. Oleh karena itu dakwahi. Ya nggak apa-apa, nggak. Tapi kan hari dakwah tetap kudu diterima tuh. Yang penting menyampaikan. Ya makanya jadi kalau dakwah teh ulah yang diterima wae. kan ditolak oke. Nggak apa-apa, ditolak juga. Tapi kadang-kadang kalau kita berdakwah itu ditolak teh sementara. Padahal hatinya nerima. Kadang-kadang ada orang itu kalau sedang kita dakwahi nolak mentah-mentah, ngabantah, berontak. Orang kadang-kadang ngambek di berontak. Padahal seharusnya kita tidak usah berontak, tidak usah ngambek kan. Nah, geus pulang mah berubah kadang-kadang. Dan ya ingat aja itu Rasul SAW kan oleh Umar bin Khattab tuh dibantah banget, oleh Abu Sofyan dibantah banget, tapi kan akhirnya Abu Sofyan maupun Umar bin Khattab pendukung utama. Jadi kadang-kadang begitu, ada gitu orang itu kelihatannya sama-sama menolak, selamanya aja menolak gitu kelihatannya, selamanya menolak, tidak menerima dakwah kita. Tapi perubahan sikapnya sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Jadi makanya kalau di dalam mengajar, dalam berdakwah itu ulah seperti nyamel gitu, begitu dimakan langsung kerasa ladaknya. Ada proses. Tapi kan seperti kalau ada di kampung abdi mah namanya itu buah marasi. Buah marasi, cukut itu marasi teh. Ayah di Ibu. Oh, marasi itu Bu, buahnya kalau kita ambil ya kayak ojek kecil. Kalau kita makan si isinya itu pas kena mulut itu kan rada asin. Tapi kalau digayem manis. Setelah makan itu selama setengah jam minum apapun manis di mulut teh.
Makanya di kampung mah disebut buah ajaib, buah marasi namanya. Kayak diambil di pelak lah. Ya contohnya. Ada lagi apa? Ada satu lagi itu mah marasi kalau di bawah, kalau itu di atas pohonnya itu mah sudah ada, cuman belum berbuah. Itu juga begitu rasanya. Jadi kalau dimakan itu selama setengah jam jadi naon-naon tuh enak. Nah, itu artinya ada perubahan itu kadang-kadang tidak kelihatan oleh kita di dalam proses itu ya. Di dalam proses itu kadang-kadang mereka itu terus-menerus membantah, menolak di dalam diskusi, tetapi kelakuannya menerima. Ada perubahan di dalam kelakuannya, di dalam kelakuannya. Kurang persis mah, persis teh loba nu nolak cenah mendakwah teh, tapi ajarannya banyak diterima. Itu kata orang Persis. Nah, orang Persis kan lamun ceramah di mana-mana loba nu menolak, tetapi ajarannya banyak diterima di masyarakat. Jadi ada juga ajaran itu organisasi yang seperti terima, tetapi kehidupannya menolak gitu, bertentangan. Jadi dakwah itu memang harus siap seperti itu, harus siap. Dan kalau kepada orang itu jangan ditanya nerima atau tidak kalau dakwah. Jadi terus enggak Bu, siap enggak, ngerti enggak, nggak usah dijawab ngertos, nggak usah rek ngerti rek ente kudu ditanya gitu. Jadi orang mau padang nerima ente, kalau ada yang nanya tuh nerima ente. Kata mereka terima rekrut, dijawab aja sesuai dengan apa yang kita ketahui. Jadi didakwahi ya, jadi mau baik lewat lisan maupun tulisan. Kemudian tanasub yang keempat, awal ayat surat Al-Alaq ini mengungkapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, Maha Pencipta, dan Maha Mengajar. Ayat berikutnya mengungkap manusia yang kurang belajar, kurang paham tentang sifat Allah. Oleh karena itu, setiap manusia itu dituntut mengkaji, mempelajari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada yang tidak mempelajari. Tanasub yang kelima, ayat sebelumnya memerintah membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tercantum di dalam ayat wahyu maupun ayat kauniyah. Berikutnya berbicara penyebab manusia yang kufur ayat-ayatnya. Dengan mengetahui penyebab tersebut, diharapkan manusia membimbing untuk tetap beriman. Jadi penyebabnya apa tadi? Kalau berdasar 3 ayat ini, penyebabnya adalah yatgo dan istagna. Yatgo melampaui batas dan istagna merasa cukup. Biasanya kalau merasa cukup nggak mau menerima orang karena merasa saya Pak sudah cerdas sehingga dikritik teh ngambek. Karena saya sudah berilmu, maka di pelajaran itu tidak nerima, istagna. Istagna itu di dalam segala macam, bisa istagna dalam ilmu, merasa aing sudah cerdas, bisa istagna dalam masalah harta, merasa aing sudah kaya, bisa istagna masalah kedudukan, merasa aku yang paling berkuasa, istagna juga di dalam kehidupan sosial, di dalam marga, di dalam macam-macam. Itu istagna. Istagna itu selalu ada di dalam diri manusia.
Itu mah kalau istagna mah mencakup berbagai lapisan masyarakat ya. Itu bulan ya, jadi bukan fasilitas, tabiat lah, tabiat yang diberikan kepada manusia. Jadi manusia itu punya tabiat yakgo, melampaui batas, dan istagna, merasa cukup. Bahkan melampaui batas itu kadang-kadang di dalam masalah ibadah juga melampaui batas, sehingga hayang ka anggota kan seperti pada zaman Rasul kan ada yang saum tiap hari. Itu ditegur kan oleh Allah, kamu jangan saum tiap hari. Saya juga kadang saum, kadang tidak. Jadi saum itu kadang-kadang, kalau saum sunat itu ya kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Karena memang manusia itu punya tabiat sok aya kebosanan. Sok aya kebosanan. Makanya biasa-biasa aja, tidak usah berlebihan. Tidak usah berlebihan. Sebab akan bertemu dengan kebosanan. Maka kebosanan kan khairul umur itu ausatuha ya. Jadi pertengahan saja, tidak terlalu, tidak kekurangan. Tetapi itu adwamuha, bisa rutin, bisa continue, bisa continue. Kita pengajian majelis taklim seminggu sekali di masjid ini bisa jalan. Coba kalau lamun tiap hari, bosan. Jadi kalau tiap hari itu bosan. Dan karena mengalami kebosanan itulah, maka ada variasi. Ada variasi. Istagna itu harus dikendalikan, jangan sampai menimbulkan melampaui batas, jangan sampai melampaui batas. Tarikh ayat an Abi Hazim an Abi Hurairah, dari Abi Hazim dari Abu Hurairah, qala Abu Jahal hal yu'amfiru Muhammad wajhahu baina adhurikum qala faqila na'am faqala wallata wal uza la in ra'aituhu yaf'alu dzalika la ata'anna ala raqabatihi au la'afiranna wajhahu fit turab. Kata Abu Hurairah, Abu Jahal itu pernah ngomong, apakah kamu tahu bahwa Muhammad SAW, kata Abu Jahal memakai SAW kan, Muhammad itu suka meletakkan wajahnya atau demi Lata dan Uzza, kata Abu Jahal itu, apakah kalian tahu Muhammad suka menundukkan kepalanya ke turab, ke tanah? Ini kata Abu Hurairah, ketika bertemu dengan Abu Jahal, Abu Hurairah can Islam. Ketika bertemu dengan Abu Jahal, karena Abu Hurairah mah masuk Islamnya pada tahun ke-7 Hijriah. Kalau Abu Sofyan 8, Abu Hurairah itu tahun ke-7 Hijriah, ketika sudah Rasulullah SAW di Madinah. Jadi ketika dia bertemu dengan Abu Jahal, mungkin waktu itu mah sahabatnya gitu. Tapi kan Abu Hurairah bisa menceritakan pengalamannya masa silam. Ketika Abu Jahal mengatakan, katanya kalau saya melihat Muhammad lagi meletakkan wajahnya ke turab, ke tanah, aku akan dedetkeun kan injak.
kusrukeun injak. Itu Rob. Qala fa'ata Rasulullah SAW, kemudian datang kepada Rasulullah SAW, wa huwa yusolli, padahal dia sholat, ja'ama liyatu ala rukbatahi. Qala fama faji'tum minhu illa wahya yankusu ala akibaihi wa yattaqi biyadihi. Qala faqila lahu ma laka, faqala inna baini wa bainahu lahandaqon min narin wa haula ajniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laudana minni la ahtalaqathu al malaikah udwan. Faqala fa'anjalallahu azza wa jalla la andri fi hadisi Abu Hurairah au saibun balagahu kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahu stagna inna ila rabbika ruj'a ara'aita allati yanha 'abdan idza shalla aw ra'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, yakni Abu Jahal. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah itu disampaikan kepada Abu Hasim, kemudian disampaikan kepada kita. Dia berkata, apakah Muhammad itu menundukkan wajahnya ke atas tanah di tengah-tengah kalian? Maka ada yang jawab, ya. Dia berkata, kata Abu Jahal, demi Lata dan Uzza, bila aku melihatnya melakukan hal itu, maka aku akan menginjak kaki beliau, kaki dia. Dia berkata, Rasulullah, Abu Hurairah mengatakan, maka berkata menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berita itu disampaikan dan diceritakan kembali oleh Abu Hurairah berikutnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan di sini bahwa turunlah ayat sebagai jawaban terhadap mereka yang melampaui batas. Yang melampaui batas dan yatgo itu adalah seperti Abu Jahal. Jadi jelas secara historis ayat ini berkaitan dengan kesombongan Abu Jahal, sehingga berani menginjak, mengejek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berbuat jahat kepada Rasul, mau menginjak kaki, tapi dan tepetan, tetap bisa mau menginjak kepala Rasul ketika sujud. Rasulullah SAW sujud di Masjidil Haram, Abu Jahal ada juga tidak bisa apa-apa. Walaupun memang ketika di Mekah mah Masjidil Haram itu belum menjadi tempat sholat bagi Rasul. Tempat sholat Rasulullah SAW itu selama di Mekah sebelum hijrah ke Madinah kan di Baitul Arqam, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kalau sekarang mah lokasinya Baitul Arqam itu Pak Sopak, atau sudah dibangun istana sekarang, istana raja itu Baitul Arqam. Dulu Rasul itu sholat di situ. Dan Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram itu lurus ke Aqsa di situ teh. Karena dari Baitul Arqam ke Ka'bah dan ke Aqsa itu sama, satu arah. Makanya diperdebatkan apakah sampai ke Madinah teh Rasul teh
menghadap ke Masjidil Aqsa perubahan kiblat atau belum. Maka dipahami sebetulnya perubahan kiblat itu justru ketika beliau menghadap ke Ka'bah. Jadi ketika ke Aqsa mah sama dengan ketika di Mekah karena di Baitul Arqam. Jadi ternyata mah tidak bisa. Hanya ini menunjukkan bahwa Abu Jahal itu orang jatuh, orang yang melampaui batas. Jadi secara historis ayat ini berkaitan dengan kisah orang yang melampaui batas, jatuh dan istagna. Abu Jahal itu istagna karena merasa orang besar, orang kaya, gede, tokoh masyarakat di situ. Sampai-sampai Rasul itu kan pernah berdoa, Allahumma a'ijal Islam bi umaroini au bi ahadihima. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya 2 Umar atau salah satu di antara mereka, yaitu Umar bin Hisam dan Umar bin Khattab. Umar bin Hisam itu yaitu Abu Jahal. Dan Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab itu ternyata satu yang masuk Islam. Dan begitu Umar bin Khattab masuk Islam, Islam secara terang-terangan, open bar, yang asalnya susu rumputan. Jadi, enggak, Abu Jahal mah sampai maut dalam keadaan musyrik. Dan bisa nginjak kepala Rasul itu enggak cuman ngomongnya aja suaban lah, saya ditincak ke kepalanya lah buat sujud doa cenah gitu. Ya. Yang masuk Islam 8 Hijriah mah Abu Hurairah. Bukan 8, 7. Kalau yang masuk tahun 8 mah Abu Sofyan. Kalau yang masuk tahun ke-7 mah Abu Hurairah. Wafat 57. Tapi kalau yang masuk tahun ke-8 itu Abu Sofyan. Baik, sekarang kita ke tafsir kalimat atau tahlil tafsir. Kala innal insana layatgo. Perkataan kala ini mengingatkan manusia yang telah diciptakan pada unsur yang sama. Manusia itu kan diciptakan pada unsur yang sama, yaitu alaq. Alaq, sesuatu yang nempel. Yang nempel itu asal mulanya dari air mani dan sel telur. Air mani dan sel telur itu sama-sama dari yang dimakan. Yang dimakan oleh ayah dan ibu kita. Yang dimakan itu bisa binatang atau hewani, bisa nabati, dan semuanya dari tanah. Makanya sama-sama dari tanah, seluruh manusia diciptakan oleh Allah. Dengan Adam juga sama. Cuman beda nama Adam dicokot gitu, tanahnya diplek-plek jadi manusia. Tapi kalau manusia biasa mah seperti kita dari melalui proses. Jadi unsur yang sama. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pelajaran tentang apa yang belum diketahui manusia. Nah, tentang apa yang belum diketahui manusia. Allamal insan malam ya'lam. Maka ingatlah atas purwadaksi, asal mula kita. Ingatkan siapa yang memberi nikmat. Jadi kalau kita mempunyai kecukupan, pada dasarnya siapa yang memberi nikmat itu? Kalau kita memiliki keagungan, siapa asal mulanya? Kalau kita memiliki kedudukan, ingat siapa asal usul kita. Itu ada yang memberi. Cuman memberinya Allah itu macam-macam, tidak sama kepada manusia memberinya.
Ada kaitan dengan apa? Ya ikhtiar. Ya ada perantaranya. Kepada Rasul aja ada antara. Rasul ketika dalam surat Ad-Duha, ketika dilahirkan yatim, Hawa dilindungi. Dilindunginya dengan cara apa? Disayangi oleh kakeknya Abdul Muthalib, Gesmaut Abdul Muthalib disayangi oleh pamannya Abu Thalib. Anak yatim teh mengganti bapak, ku kakek, terus ku paman. Gitu. Jadi ada perantaranya. Terus Rasul itu ketika dilahirkan kan dalam surat Ad-Duha miskin, tidak punya apa-apa karena orang tuanya kan bukan orang kaya. Meninggal lagi sebelum Rasul dilahirkan. Dalam usia 25 tahun Abdullah itu. Kemudian Siti Aminah, ibunya juga bukan orang kaya. Jadi dalam keadaan miskin ketika dilahirkan Rasul. Tapi melalui usaha, beliau bisnis, jadi marketing perusahaan Khadijah, karena jujur sehingga Khadijah tertarik kawin dengan orang kaya, jadi benar. Jadi ada perantara, Bengharna teh ada untuk ya ada jalannya tuh kepada Rasul teh ada karunia teh blok gue jadi kaya enggak. Rasul kaya itu ada jalan. Makanya di dalam surat Ad-Duha itu proses bagaimana Rasul. Jadi masih ada kaitan dengan surat Al-Alaq ini membaca. Tapi surat Ad-Duha itu dibahas di margi di bapak-bapak ya hari Ahad. Kemarin tuh saya bahas di reuni alumni SMA 2 Bandung angkatan tahun 58. Angkatan tahun 58. Yang hadir rata-rata 80. Hah? Iya, yang kemarin hadir di Bumi Samami, Bu, itu angkatan 58 yang rata-rata usianya di atas 82. Masih ada yang kanker jak-jak waringkas. Makanya saya bahas surat Ad-Duha itu saya tulis dalam 40 halaman. Tentu saja tidak dibaca semua, di takwil dan taktiknya aja. Takwil dan taktiknya aja. Dan saya sampaikan bahwa usia senior itu lebih indah daripada usia junior. Jadi karena semakin dewasa, semakin tua, semakin indah hidup itu. Semakin bahagia. Semakin tua itu semakin bahagia kan? Ibu-ibu juga kan semakin tua semakin bahagia. Dan memang seharusnya begitu. Ulah semakin tua semakin ripuh. Semakin bahagia. Karena bagaimana tidak bahagia kan? Nggak ada yang ditanggungkan kita. Kalau sudah usia senior kan nggak ada yang ditanggung, bebas saja. Wah urusan, wah nana. Incu mah eta mah meureun we make kahayang ngurus incu. Kan aya orang tuana nah mau ngari-ripuh sorangan ngurus incu. Incu mah aya bapana. Ya hidup bapana. Jadi ngari-ripuh sorangan teh ku sorangan kene. Sorangan kene. Nya karunya cenah anak teh bisa ngurus. Kudu bisa ngurus anak dibimbing ke orang kudu bisa ngurus. Yang kadang-kadang itu hayo pang masakeun karunya teu bisa masak. Kan maneh kudu bisa masak atuh. Kudu bisa masak. Ya, jadi makanya
kalau kita bahas surat Ad-Duha, semakin tua semakin bahagia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi hidup di akhir itu lebih bagus dari masa lalu. Jadi usia tua itu lebih indah dibanding usia muda. Ke usia muda maripuh, dukulupat nyawa kudu neangan duit. Terus usia tua mah teu kudu neangan duit, capek-capek, terus pensiun aja. Pensiun ini mati, pensiunan teh nikmat. Iya. Eta kadar saeutik, ada penanggung jawabnya juga saeutik kan. Sesuai saja. Sesuai saja. Ya, lamun masih hayang banyaknya gawe deui. Usaha deui. Semakin bola semakin tua semakin ripuh. Oh, mau begitu tua masuk penjara mah. terus leletik di jerih payah pangkat geus gede geus rek jadi jenderal tikus loba lieur. Itu akibat layatko tadi. Kalau berdasar ayat ini akibat layatko melampaui batas, kahayangnya melampaui batas, atau ya kehidupan sehari-harinya melampaui batas. Jadi tidak mengendalikan diri. Sudah sesuai. Jadi sesungguhnya manusia itu ada yang bertabiat melampaui batas sehingga lupa akan tugas. Menurut Al-Baghawi yang wafat 516 Hijriah, mereka itu keterlaluan dalam berbuat hingga melampaui batas syariah, melanggarnya serta sombong atau takabur pada Tuhan. Perkataan yatgo berasal dari kata tughyan yang menurut Al-Qurtubi yang wafat 671 adalah mujawah al-had fil isyan, melampaui batas aturan dalam berbuat pelanggaran atau kemaksiatan. Orang seperti itu memiliki kesombongan seperti Abu Jahal yang berani mengancam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak bisa, dia tidak bisa melakukan, cuma ngomong aja, kesombongan aja, karena praktek nama nggak bisa. Orang yang melampaui batas kelakuannya diakibatkan kesombongan itu cukup banyak dari dulu sampai sekarang. Mereka di zaman modern kadang-kadang merasa dirinya lebih cerdas atau lebih intelek dibanding Rasul, sehingga berani membantah atas apa yang diajarkannya. Ayat ini sebagai peringatan, janganlah memiliki seperti itu, sifat tabiat seperti itu. Nah, itu akibatnya berbahaya. Ar-ro'ahus stagna. Ro'a melihat, hu-nya ro'ahu. Jadi pelaku dan yang diperlakukannya manusia itu sendiri. Sehingga berarti manusia itu memandang dirinya sendiri. Memandang dirinya sendiri. Menurut Ar-Raji yang wafat 1210 Hijriah, ayat ini menggambarkan manusia memandang secara hati dan pikirannya tentang dirinya. Jadi bukan memandang dengan mata kepala, tapi memandang dengan pikirannya, dengan perasaan. Pandangannya tentang dirinya sebagai istagna, memiliki kecukupan dalam segala hal. Biasanya orang yang berpandangan itu karena memiliki kekayaan harta yang banyak, sehingga tidak butuh. Nah, orang mata butuh bantuan, sehingga gagah. Orang yang melampaui batas biasanya disebabkan merasa dirinya serba cukup dan menganggap yang lain di bawah. Menurut Al-Kalabi, orang tersebut merasa lebih dibanding yang lain.
baik dalam penampilan, pakaian, ataupun makanan, sehingga menyombongkan diri. Demikian pula karena merasa berkecukupan itu, mereka merasa tidak membutuhkan bantuan pihak manapun. Bahkan mereka juga berani menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, jika mereka merasa berkecukupan karena banyak harta, maka mereka sombong di depan sesama. Sungguhnya perilaku manusia itu mengherankan jika merasa dirinya berkecukupan. Berani keluar dari batasan yang telah mengaturnya. Ya, membangkang, takabur pada manusia yang lain. Makanya ingat, orang yang berkecukupan itu adalah rajin berbagi supaya tidak stagnan. Saya tuh kok menarik ya ketika ditanya Rasul haji yang mabrur kan, kan ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, haji mabrur itu engkau katakan kan pahalanya sudah pasti itu rajin beribadah kepada Allah kalau haji mabrur itu. Lalu tandanya apa? Pulang haji itu bagaimana tandanya haji mabrur? Rasul menjawab, ifsya'us salam wa it'amut ta'am, yaitu menyebarluaskan perdamaian dan rajin berbagi makanan. Yang haji mabrur mah berekan. Jadi it'amut ta'am itu rajin membagi-bagi, rajin menyumbang, rajin menyumbang yang butuh. Itu haji mabrur. Itu makan nanya sahabatnya tanda yang kelihatan gitu. Haji mabrur teh kumaha tandanya yang kelihatan. Lamun pulang haji atau pulang umroh jadi berehan, eta mabrur. Tapi lamun pulang haji atau umroh kumet, eta teu mabrur. Salah menyebarluaskan perdamaian dan memberi makan, rajin membantu. Jadi kan sahabat itu kadang-kadang bertanya kepada Rasul itu yang nyata-nyata yang bisa dilihat, makanya oleh Rasul ditunjukkan, gitu ya, ditunjukkan. Sugan terek dijawab ku Allah ku Rasul teh eta nu rajin tahajudnya, rajin berjamaahna, rajin sholatna, rajin saumna, sugan teh gitu. Ditanya teh, palah hajat amu to'am, Pak Ibsa'us salam. Jadi itu karena dia tidak istagna. Istagna teh disalurkannya, merasa cukup itu disalurkannya kepada kebaikan, kepada berbagi. Jadi kalau istagna merasa cukupnya sehingga berbagi mah bagus kalau begitu. Jadi orang itu merasa berkecukupan sehingga berbagi. Said Qutb yang wafat 1386 Hijriah menyatakan bahwa manusia seharusnya sadar ilmu yang didapat karena diajarkan Allah, harta yang dimiliki karena kemurahan Allah, segala kenikmatan itu merupakan anugerah dari Allah. Namun kebanyakan manusia itu berlaga sombong hingga tidak menyadari semua ya itu hanya orang yang benar-benar iman tentu saja bisa mengendalikan kalau iman mah. Karena gitu kalau iman mah cukup harta berbagi, cukup ilmu membagikan. Kan kadang-kadang ilmu kita juga kadang-kadang koret ilmu, kumat ilmu. Ada yang minta resep kumaha eta ngadamel nu kitu teh resepna rahasia, ada bumbu rahasia teu dibejakeun. Koret. Jadi kadang-kadang kumet tentang ilmu. Eta teh prinsip ekonomi baheula.
Jadi prinsip ekonomi baheula mah semakin ekonomi yang untung itu katanya kan kecil modal untung besar. Padahal sekarang mah bukan kecil modal untung besar, tapi banyak tuh laku. Bukan untung besar, tapi banyak lakunya. Makanya agen itu kan untungnya kecil, tapi karena banyak yang beli jadi untungnya gede. Beda jeung eta nu di pinggir jalan teh anu nawar-nawarkeun kacang segala macam, itu kan untungnya besar, itu bisa 2 kali lipat gitu. Tapi karena saeutik nu balanjana, jadi saeutik gitu. Kadang-kadang kan kurang mah nawarkeun jeblok mahal. Kadang-kadang teu wani nawar oge, mahal teuing. Tapi kalau kita ya untungnya kecil nggak apa-apa, yang penting loba nu laku, loba nu beli. Jadi antara manusia itu harusnya berbagi. Jadi berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi tenaga, apa yang kita miliki kita bagi-bagi di antara manusia. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min lil mu'min itu kalbunyan, bagaikan bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan wasabaka asobi'ah. Dibagaikan begini, Rasul itu mencontohkan seperti jari. Jadi kalau begini jadi kuat, jadi bersatu. Di hadis ini mengisyaratkan bahwa setiap mukmin yang berkecukupan itu membantu yang berkekurangan. Jika satu punya kelebihan, maka berikan kepada bantuan yang lain, maka akan menjadi kuat. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna sesungguhnya ila ke rabbika Tuhanmu. Itu sebagai ketegasan bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Mereka akan dimintai tanggung jawab dari apa yang diperbuat selama hidup di dunia. Perkataan ruj'a itu merupakan masdar fu'la. Roja'a yarji'u ruju'an, pulang, roja'a. Jadi fu'la itu pulang, kembali. Jadi ruj'a merupakan peringatan terhadap manusia yang melampaui batas karena merasa berkecukupan, semuanya akan kembali kepada Tuhan. Di akhirat akan mempertanggungjawabkan yang hidup selama di dunia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tempat kembali manusia yang memiliki kekuasaan dalam segala hal. Ayat ini tegas memberi peringatan agar manusia jangan berbuat bebas, menyombongkan diri, sehingga berani menantang. Allah juga berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Kemudian muqni'i ru'usahum la yaqtadu ilaihim tarafuhum wa afidatahum hawa. Jangan disangka, jangan engkau nyangka Allah itu lalai, Allah itu lupa. Jangan sekali-kali mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lalai. Itu tidak pernah lalai. Siapa yang dolim maka akan mendapat balasan. Siapa yang adil akan mendapat balasan. Siapa yang melampaui batas akan mendapat balasan. Siapa yang kelebihannya itu dimanfaatkan secara syariah akan mendapat balasan juga. Jadi dalam kedua ayat ini jelas bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang melalai, tidak ada yang lalai. Jadi semuanya itu bakal diperhitungkan di akhirat. Akan dimintai tanggung jawab.
Sekarang kita lihat takwilnya. Ayat ini diawali dengan kalla, memberi peringatan agar manusia jangan melampaui batas. Keterlanjuran melampaui batas melupakan asal usul diri. Ingatlah sebagaimana dikemukakan pada ayat pertama hingga kelima, memerintah baca baik ayat kauliyah, ayat kauniyah. Ayat kauliyah yaitu firman-Nya, wahyu, baik Quran maupun hadis. Ayat kauniyah alam semesta, maupun ayat insaniyah yang berada pada diri manusia. Apa yang dimiliki harus disadari, semua itu merupakan anugerah Allah. Kelebihannya mesti disyukuri dan berbagi. Jangan melampaui batas penggunaannya. Semuanya ada aturan. Jadi ada aturan, ada palenggeran, ada batasan-batasan. Kemudian yang kedua, di antara manusia ada yang berakhlak buruk seperti merasa diri dan menyepelekan pihak lain. Bahkan jika merasa dirinya sudah berkecukupan, kurang peduli pada pikiran orang lain. Kemudian sifat yang demikian bukan hanya merugikan pihak lain, tapi justru merugikan dirinya sendiri. Jadi asal nama mungkin tidak mau seperti tadi yang minta resep kue kumaha teu dibere kurang teh rahasia. Pada saat itu mah rugi nu teu dibere, untung nu mere, tetapi ternyata yang tidak dibere teh untung karena dapat dari yang lain. Akhirnya kan rugi nu teu mere tadi. Nah dia mah teu mere, maka jadi masalah gitu. Jadi itu hal yang kecil, tapi kenyataannya akibatnya merugikan. Kemudian yang ketiga, orang yang merasa dirinya lebih segalanya dibanding yang lain atau merasa tidak butuh pada bantuan pihak lain, sebenarnya lambang kesombongan. Betulnya itu lambang kesombongan. Kesombongan itu akan menjadi kendala di akhirat kelak. Karena semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Banyak ayat yang mengecam kesombongan dan kecongkakan yang diakibatkan pesona harta dan kedudukan. Kenyataannya yang disombongkan itu ada akhirnya. Semua akan hilang. Oleh karena itu kesombongan sekecil apapun bentuknya harus dihindari karena berakibat penyesalan. Dan kedudukan itu kan selalu berputar-putar, beralih-alih ya. Kadang-kadang orang yang kecil baheulana ternyata jadi orang besar. Kadang-kadang asalnya orang besar jadi orang kecil. Jadi kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau dari dulunya juga kita tidak berlagak sombong kepada yang kecil dan tidak DP-DP terlalu merendah kepada yang besar, ya tetap akan. 5. Ayat 8 mengingatkan bahwa semua manusia dan segala yang dimilikinya bakal kembali kepada Allah. Semua akan dimintai tanggung jawab di akhirat. Manusia memang punya karakter kesombongan dan harta yang banyak, ilmu yang cukup. Tapi jika sadar bahwa dirinya akan kembali kepada Allah, maka akan tetap mengendalikan. Jadi hari ada perasaan sombong, reus, eta mah biasa. Karena ada kekayaan, karena ada keilmuan, karena ada marga turunan, karena ada kedudukan, kan merasa itu. Merasa lebih itu memang manusia biasa, manusiawi sifatnya, makanya dikendalikan hal itu. Jadi ya kalau terkendali mah enggak berat amat karena asal terkendali. Taktiknya, setelah ayat sebelumnya yang menjadi wahyu pertama memerintah baca, tulis dan mengajar,
maka ayat berikutnya mengajak berpikir. Jadi kalau ayat 1 sampai 5 kan ngajak agar kita baca, ngajar, tulis. Nah kalau sekarang mah mulai ngajak berpikir ayat teh. 3 menggunakan aro'aita dan 3 kali menggunakan kala. Aro'aita teh neuleuh teu kan gitu. Mun bahasa Sunda mah aro'aita teh, aro'aita itu apakah kamu melihat? Jadi mun bahasa Sunda mah neuleuh teu. Nah gitu. Neuleuh teu. Nah, itu tuh aro'aita pikir teu. Kala ingat aro'aita kan aro'aita alladzi yukadzibu biddin kan banyak itu aro'aita itu. Di sini sampai 3 kali aro'aita dan 3 kali kala. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengajak baca, sekarang ngajak pikir. Kemudian dalam ngajak berpikir itu bahkan berulang kali dalam surat Al-Alaq ini menggunakan pertanyaan. Ini memberikan gambaran bahwa manusia yang patut menggunakan akal pikiran itu untuk meningkatkan kecerdasan. Jadi harus cerdas. Dan cerdasnya spiritual maupun sosial. Cerdas kespiritualan pada Allah maupun sosialnya. Dasar sosial. Yang kedua, setiap manusia di samping memiliki kekurangan, tapi memiliki kelebihan. Memang ada orang itu kurang, tapi pasti ada kelebihan di tempat lain, di bidang lain. Ilmu juga pasti kita punya kelebihan, tapi kurang di bidang lain. Tidak ada yang sempurna. Saya sering merasa, wah, saya paham nih, bisa nulis. Tapi saya kurang dalam bidang teknologi, dalam bidang kesehatan, dalam bidang kesosialan, keilmuan di dalam kehidupan, sering kekurangan. Bahkan sampai sekarang saja saya masih tergantung urusan teknologi mah. Deting oge keur nulis. Alah. Mogok. Langsung nge-WA ke anak. Ieu sad kumaha? Kieu ngaturna. Ya jadi kieu ya teh bingung. Dia bae remote dari rumahnya. Tah sok cobaan. Oh, gitu ceng teh. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kemudian banyak pula manusia itu menyombongkan diri dengan kelebihan yang miliki. Seharusnya ingatkan permulaan hidup di dunia. Jika tidak ada anugerah Tuhan, tidak ada anugerah dari Allah, kita itu nggak punya apa-apa. Oleh karena itu, jika dalam harta memiliki lebih, hendaklah pandai berbagi. Dengan pandai berbagi itulah kenikmatan harta semakin kita rasakan. 4, kelebihan ilmu, bukan untuk disombongkan. Karena selain banyak ilmu yang dimiliki, pasti ada kekurangan di bidang ilmu lain. Tukar-menukar dalam kemampuan. Makanya ada jurusan-jurusan dalam ilmu itu. Ada fakultas, ada jurusan, ada prodi. Karena memang manusia itu tidak mungkin menguasai segala-galanya. 5, dalam bidang ekonomi. Orang dahulu punya prinsip bahwa untuk menjadi kaya harus mampu menggunakan modal sedikit tapi keuntungan yang banyak. Ternyata itu keliru. Yang baik itu adalah banyaknya pembeli. Walau keuntungan sedikit, jika banyak konsumen yang membeli, maka akan lebih banyak. Oleh karena itu, banyak jaringan melalui silaturahim itu yang paling bagus. Jadi bukan gede bati, tapi banyak pembeli. Nah, banyak pembeli itu menguntungkan. Baik, sudah pukul 15, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.